Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab Syekh Abu Hamid Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini. Walau qara'ta al-ilma mi'ata sanatin wa jama'ta alfa kitabin la takunu musta'idan li rahmatillahi ta'ala illa bil amali. Walaupun engkau membaca 100 tahun terhadap ilmu, maksudnya membaca ilmu hingga 100 tahun, dalam arti engkau mencari ilmu atau menuntut ilmu selama 100 tahun karena lamanya, dan mengumpulkan alfa kitabin terhadap 1000 kitab, engkau mengumpulkan 1000 kitab, engkau mempelajari, maksudnya tidak hanya mengumpulkan tapi mempelajari banyak kitab, mempelajari banyak buku, mempelajari banyak pengetahuan, la takunu musta'idan li rahmatillahi ta'ala, maka itu tidak menjadi patokan untukmu bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang mempersiapkan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaknya ilmu yang kau tuntut, lamanya engkau menuntut ilmu, tidak menjadi patokan kau akan mendapatkan rahmat Allah. Apalagi yang sedikit, apalagi yang sebentar. Illa bil amali, kecuali dengan mengamalkan ilmu tersebut. Jadi ilmu yang dapat menjadi patokan, dapat menjadi raihan kita meraih rahmat Allah adalah ilmu yang diamalkan. Sebanyak apapun ilmu, apabila tidak diamalkan, maka tidak akan menjadikan seseorang meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa lil insani illa masa'a, dan bahwasanya tidak ada manfaat apapun kepada manusia kecuali atas apa yang telah ia usahakan. Apapun tidak bermanfaat bagi manusia kecuali ia telah mengusahakannya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Robnya, dengan Tuhannya, liqa'a rabbih, bertemu dengan Robnya, falyamal amalan shalihah, maka beramallah amalan shalihah terhadap amal shalih, terhadap amal yang baik, terhadap pekerjaan perbuatan yang baik. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Jadi paman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihah, itu maksudnya barang siapa yang mengharapkan untuk bertemu Tuhannya, maka beramallah, bekerjalah, berbuatlah. Bukan mengetahuilah, tapi berbuatlah amal baik. Banyak orang mengetahui kebaikan namun tidak mengerjakannya, maka itu sia-sia pengetahuannya. Banyak orang yang tahu akan nilai-nilai kebaikan, norma-norma kebaikan, tapi tidak berbuat atas apa yang telah ia ketahui itu, sehingga pengetahuannya sia-sia. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai pembalasan atas apa yang telah mereka yaksibun lakukan. Jadi apa yang akan dibalas adalah apa yang telah dilakukan. Yang telah dilakukanlah yang akan dibalas. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdaus nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa 'amilus sholihati, dan mereka yang mengerjakan amal soleh, amilu itu orang-orang yang mengerjakan amal soleh, kanat, maka lahum, baginya, jannatul firdaus, surga firdaus. Surga firdaus itu untuk orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh, mengerjakan amal soleh. Nuzulan, sebagai tempat tinggal yang mereka itu khalidina fiha, kekal di dalamnya, la yabguna, dan tidak mengharapkan, anha, dari surga, dari jannatul firdaus, hiwala, pindah. Tidak ada satupun makhluk yang mengharapkan untuk pindah dari surga firdaus.
Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u asy-syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Maka datang sesudah mereka, masih dalam ayat Al-Quran, suatu generasi, satu golongan yang menyia-nyiakan terhadap sholat dan mengikuti keinginan hawa nafsu, itu keinginan buruk maksudnya, hawa nafsu yang buruk di sini. Fasaufa yalqauna, maka mereka akan mendapati, mereka akan menemukan goyan terhadap kesesatan. Jadi orang-orang, maksudnya generasi-generasi sesudah mereka itu ya sekarang. Orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu adalah orang-orang yang akan menemukan, orang yang menemukan kesesatan. Illa man taba wa amana wa amila sholihah, kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal sholih. Orang bertobat yang kembali, orang yang beriman, yang meyakini, dan orang yang beramal soleh, masih beramal di sini. Faulaika yadkhuluna jannah, maka mereka di sini adalah tadi orang yang tobat, beriman dan beramal soleh. Yadkhuluna akan masuk al-jannah terhadap surga, wala yudlamuna syai'a, dan mereka tidak akan didolim sedikit pun. Orang yang tobat, beriman dan beramal soleh akan masuk surga tanpa didolim sedikit pun. Wa ma taqulu fi hadzal hadisi, lalu apa yang akan engkau ucapkan terhadap hadis ini, maksudnya ada sebuah hadis, bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabilan. Hadis ini terdapat dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis termasuk yang sangat masyhur. Hadis mengenai rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atau atas 5. Islam itu didirikan dengan 5 pilar. Yang pertama, syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang maujud, yang hak diibadahi illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammad, dan bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah itu utusan Allah, lalu mengerjakan sholat, iqamis shalah wa ita'iz zakat, dan mengeluarkan zakat, wa shaumi ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjil baiti, lalu naik haji, berangkat haji, wa hajjil baiti, ke Baitullah, liman, bagi orang istata'a yang mampu, ilaihi, untuk melaksanakan haji, sabilan, ke dalam perjalanannya, maksudnya mampu secara materi, mampu secara fisik. Wal imanu qaulun bil lisani wa tasdiqun bil jinani wa amalun bil arkani. Sedangkan iman adalah ucapan dengan lisan, pembenaran dengan hati, jinan, lalu pekerjaan, pengamalan dengan anggota badan. Itu yang disebut iman. Jadi iman itu qaulun bil lisani wa tasdiqun bil jinani wa amalun bil arkani. Ucapan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Wa dalilul a'mali, adapun petunjuk-petunjuk perbuatan, petunjuk-petunjuk amal, aksaru, yaitu banyak. Wa dalilul a'mali aksaru min ayyuso, banyak daripada untuk dihitung, saking banyaknya. Wa in kana al-abdu yablughu al-jannata bi fadlillahi ta'ala wa karamihi. Walaupun sesungguhnya seorang hamba itu bisa sampai ke surga, masuk surga, itu karena karunia Allah dan juga karena kebaikan Allah. Jadi seorang hamba bisa masuk surga itu, apa penyebab seorang hamba masuk surga? Itu karena karunia Allah dan juga karamihi, kebaikan Allah. Tetapi lakin ba'da yasta'idha bi ta'atihi wa ibadatihi. Tetapi sesudah ia mempersiapkan dengan cara
maksudnya mempersiapkan diri dengan cara taat kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Jadi dengan ia mempersiapkan diri melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah, maka ia akan mendapatkan karunia Allah dan juga kebaikan dari Allah, sehingga Allah memasukkan hamba tersebut ke dalam surganya. Bagaimana bisa? Walaupun ada kemungkinan Allah memberikan karunia kepada orang yang tidak taat, kepada hamba yang tidak taat, tidak patuh, tidak beribadah kepadanya. Jadi hamba yang diberikan karunia dan kebaikan dan kasih daripadanya adalah hamba-hamba yang taat, patuh kepada Allah. Lianna rahmatallahi qaribun minal muhsinina. Rahmatallahi qaribun minal muhsinina. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Itu tadi rahmatallahi qaribun minal muhsinin, surat Al-A'raf. Walau kila aidon, apabila diceritakan pula ya blugu bi mujarradil imani, seorang hamba bisa masuk surga. Misalnya ada di sini ada yang berkata bahwasanya seorang hamba bisa masuk ke dalam surga hanya dengan imannya. Kulna. Lalu kata pengarang kitab Al-Imam Al-Ghazali berkata, "Na'am, ya benar, lakin mata ya belugu." Tapi kapan ia bisa sampai? Wakam min aqabatin kaudin yaqta'uha ila ayyasila. Sedangkan banyak tanjakan-tanjakan yang sangat terjal yang bisa dalam perjalanan menuju surga. Jadi jalan untuk menempuh surga itu tidak gampang untuk menempuh surga itu. Jikapun misalnya ada yang berkata bahwa seorang hamba mungkin saja masuk surga hanya dengan keimanannya. Ya mungkin saja, tapi kapan sampainya? Sedangkan jalan menuju surga, menempuh surga itu adalah sebuah tanjakan yang sangat terjal. Fa awwalu tilkal aqabati aqabatul iman. Maka tanjakan yang pertama adalah dari tanjakan yang banyak tadi, yakni tanjakan keimanan. Wa innahu hal yaslamu min salbil imani amla. Dan sesungguhnya apakah ia akan selamat dari hilangnya keimanan atau tidak, dari dicabutnya keimanan atau tidak. Karena banyak kasus seorang yang terlahir dari keluarga muslim, yang dibesarkan di keluarga muslim, bahkan muslim yang taat, namun meninggal dalam keadaan kufur. Banyak kasus orang yang rajin beribadah, tapi pada akhirnya dicabut oleh Allah keimanannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa idza wasala hal yakunu khaiban muflisan. Adapun mungkin misalnya tidak dihilangkan keimanannya, tidak dicabut keimanannya, dan apabila ia sampai wa idza wasala hal yakunu khaiban muflisan, apakah ia orang yang termasuk kecewa, orang yang bangkrut? Sedangkan Imam Al-Hasan Al-Basri telah berkata, yaqulu Allah Ta'ala li ibadihi yaumal qiyamah, udkhulu, masuklah kalian ya ibadi, wahai hamba-hambaku, al-jannata, ke dalam surga, birahmati, dengan rahmat kami, waqtasimu, dan mendapat bagian kalian di surga, waqtasimuha, mendapatkan bagian kalian di surga, bi'amalikum, dengan amal-amal kalian. Jadi masuknya hamba itu ke dalam surga adalah dengan rahmat Allah, tapi bagian-bagian di dalam surga adalah dengan amal-amalnya. Apabila seorang memiliki amal kebaikan banyak, maka bagian di surganya pun banyak, melimpah. Namun apabila amal kebaikannya tidak terlalu banyak, maka begitu pula dengan kenikmatan atau bagian yang akan didapatkan di dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim.